Namaku Fahmi, seorang relawan kesehatan dari Serang. Tahun lalu, aku ditugaskan untuk membantu program imunisasi di sebuah desa kecil bernama Cibunar, desa terpencil yang berbatasan langsung dengan hutan ujung kulon. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik kecuali genset milik balai desa. Penduduknya ramah, tapi ada satu hal yang membuatku tak nyaman sejak hari pertama, tatapan penuh curiga setiap kali aku menyebut nama Pak Asdi. "Jangan sebut-sebut dia malam-malam, Kang," bisik Pak Lurah sambil menutup pintu rumah rapat-rapat. Orang itu bukan manusia lagi. Menurut cerita warga, Pak Asdi dulunya seorang tabib hebat. Tapi setelah anak semata wayangnya mati karena kecelakaan, ia menghilang ke dalam hutan selama 3 bulan. Saat kembali, tubuhnya kurus dan mata merah seperti darah. Ia mulai menyendiri, menghindari warga, dan anehnya, orang-orang yang pernah menolak bantuannya, satu persatu mati mengenaskan. Awalnya aku mengira itu cuma cerita rakyat. Tapi malam ketiga aku tinggal di desa itu, aku melihat sendiri sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan di jendela rumah bidan tempatku menginap. Tok tok tok, ketukannya lambat, ritmis, dan mengganggu. Tapi ketika aku buka tirai, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan kabut yang menutupi halaman. Besoknya, warga geger. Seorang ibu hamil ditemukan tewas di rumahnya, tubuhnya membiru seperti diracun, tapi tidak ada luka sedikit pun. Di lantai rumahnya, ada simbol aneh dari darah ayam, membentuk huruf-huruf aksara Jawa kuno. Pak Lurah bilang itu, tanda santet jaran goyang, bentuk balas dendam dari dukun yang sakit hati. Dan hanya satu orang yang masih menguasai ilmu itu, Pak Asdi. Malam berikutnya, kami menggelar doa bersama. Tapi ketika para ustaz mulai membaca ayat kursi, genset tiba-tiba padam. Desa tenggelam dalam kegelapan, dan dari arah hutan, terdengar suara langkah kaki seret perlahan mendekat. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Tubuh tinggi kurus, rambut putih gimbal menyentuh tanah, dan wajah yang tak lagi manusia. "Siapa yang bawa orang kota ke sini?" desisnya pelan. "Kalian mau mati seperti yang lain?" Suara makhluk itu membuat darahku membeku. Di hadapanku berdiri sosok tinggi kurus yang kulitnya terlihat seperti kulit ular yang mengelupas. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. "Itu dia, Pak Asdi," bisik Pak Lurah di belakangku sambil menggenggam tasbih yang bergetar di tangannya. "Jangan pandang matanya, Fahmi, jangan sekali-kali." Tapi aku sudah terlanjur. Tatapan kami bertemu, dan dalam sekejap, dunia di sekitarku menjadi sunyi. Semua suara menghilang, seolah aku ditarik ke ruang kosong. Di tempat itu, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal, tanah desa Cibunar retak, dan dari celahnya keluar tangan-tangan hitam kecil, seperti tangan bayi, yang menarik tubuh-tubuh manusia ke dalam api. Mereka menjerit, meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa menolong. Suaranya menggema di telingaku. "Kalian bakar anakku, kini aku bakar desa ini satu-satu." Aku terjatuh. Nafasku berat, dan ketika tersadar, aku sudah berada di dalam rumah Pak Lurah. Ustaz Salman sedang membacakan doa di sampingku. Keringat dingin membanjiri tubuhku, dan dada terasa sesak, seperti ditindih batu besar. "Dia menandaimu, Fahmi. Kau sudah lihat apa yang tak boleh dilihat," kata Ustaz Salman. "Arwah anaknya terbakar dalam musala karena ulah warga. Mereka menuduh Pak Asdi bawa ajaran sesat. Sekarang, dia kembali bukan sebagai manusia." Malam keempat menjadi puncaknya. Suara tangisan bayi terdengar dari arah sumur belakang musala tua, sumur yang katanya sudah ditutup sejak kejadian kebakaran 5 tahun lalu. Tapi malam itu, sumurnya terbuka. Aku, Ustadz Salman, dan beberapa warga berani mendekat. Di bibir sumur, ada bekas kaki kecil basah, dan di dalamnya, api menyala tanpa asap. "Lawan santet dengan ayat, jangan dengan kemarahan," ujar Ustaz Salman sambil mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Tapi saat itu juga, dari balik sumur, sesuatu meloncat keluar. Bukan anak kecil, melainkan makhluk hitam kecil dengan mata merah dan lidah panjang menjulur. Ia menjerit hingga telingaku hampir pecah, dan seketika, warga satu persatu tumbang dengan tubuh kejang. Dia mulai membuka gerbang, kalau gerbang bawah tanah ujung kulon terbuka penuh, tak ada yang bisa selamat, ujar Ustaz Salman dengan suara gemetar. Dan malam itu, aku tahu satu hal.
Aku harus masuk ke hutan ujung kulon dan menemukan tempat Pak Asdi menuntut ilmunya, sebelum semua desa ikut tenggelam dalam santet. Pagi harinya, kabut tebal menyelimuti desa Cibunar. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain. Semua rumah terkunci rapat, seperti penduduknya menghilang atau bersembunyi dari sesuatu yang lebih gelap dari malam. Aku dan Ustadz Salman memutuskan untuk pergi ke dalam hutan, mencari asal mula ilmu hitam yang menjerat desa ini. Dengan membawa air doa, tasbih, dan segulung kitab tua warisan pesantren tempat Ustadz pernah belajar, kami melangkah masuk ke gerbang hutan ujung kulon. Semakin jauh kami berjalan, hutan terasa tidak wajar. Tidak ada suara binatang, pohon-pohon bergetar sendiri tanpa angin. Dan dari balik semak-semak, seolah ada mata yang mengintai, ratusan mata. Aku pernah dengar cerita ini dari guru-guruku dulu, bisik Ustadz. Ada satu tempat di ujung kulon yang tak boleh diinjak manusia. Namanya Loweng Larangan, tempat di mana orang-orang buang ilmu hitam setelah gagal jadi dukun sakti. Kami sampai di sebuah tanah lapang penuh abu dan batu nisan patah. Di tengahnya, ada gubuk tua beratap ilalang. Dari dalamnya, terdengar suara rintihan dan bisikan-bisikan aneh. Saat kami mendekat, udara mendadak dingin. Di dalam gubuk itu, tergantung puluhan boneka jerami dengan wajah-wajah menyerupai penduduk desa. Salah satunya, punya wajahku. Ustadz Salman segera menyiram air doa ke boneka itu. Tapi ketika air menyentuh jerami, boneka itu berteriak. Jeritan nyaring seperti manusia terbakar. Gubuk bergetar, dan dari balik lantai tanah, muncul akar-akar hitam yang menyambar seperti ular. Dia tahu kita di sini, teriak Ustadz. Tiba-tiba tanah di bawah kami ambles, dan aku terjatuh ke dalam gua gelap. Di dasar gua, kulihat sebuah altar batu, di atasnya ada buku kuno bersampul kulit manusia dan sehelai kain kafan yang berlumur darah. Di samping altar berdiri Pak Asdi, dengan tubuh kini lebih menyerupai bayangan dari kabut kelam. Kau datang untuk menghentikanku, suaranya bergema. Terlambat, Fahmi. Ilmuku bukan dari bumi ini. Aku sudah bersumpah dengan makhluk yang lebih tua dari manusia. Dan dari belakangnya, sebuah sosok raksasa hitam muncul, tinggi hampir menyentuh langit gua. Matanya kosong, nafasnya seperti angin ribut. Itu bukan jin, bukan setan, tapi sesuatu yang bahkan tak disebut dalam kitab manapun. Ustadz Salman melompat masuk, menggenggam kitab tua, dan mulai membaca ayat dengan suara keras, tapi buku itu mulai terbakar sendiri. Satu-satunya jalan, katanya dengan napas tercekat, kau harus putuskan perjanjian Pak Asdi dengan darah. Hancurkan talinya, sebelum dia membuka gerbang ke dunia atas. Dan saat aku melihat tali merah darah mengikat altar ke tubuh Pak Asdi, aku tahu, ini bukan lagi soal santet, ini soal kiamat kecil yang dimulai dari ujung Banten. Tanganku gemetar saat mendekati altar batu itu. Di atasnya, tali merah berdenyut seperti nadi hidup, menghubungkan tubuh Pak Asdi dengan kitab kutukan di tengah altar. Darah mengalir dari tali itu, menetes ke tanah, dan dari tiap tetesan, muncul bayangan orang-orang yang telah mati karena santetnya. Mereka menangis, tertawa, menjerit, jiwa-jiwa yang terikat pada ilmunya. Sentuh itu, dan kau jadi bagian dari mereka. Pak Asdi meraung, suaranya berubah menjadi gema dari banyak mulut sekaligus. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah, kulitnya seperti arang terbakar, mulut menganga sampai ke telinga, dan di punggungnya tumbuh duri-duri dari tulang yang tajam. Tapi aku tak punya pilihan. Aku cabut pisau kecil berisi doa dari Ustadz Salman, lalu menebas tali merah itu. Begitu pisaunya menyentuh, dunia seolah runtuh. Tanah gua berguncang, altar batu retak dan meledak jadi abu. Suara ribuan jeritan terdengar dari balik kegelapan, seperti neraka yang terbuka. Dan dari dalam tubuh Pak Asdi, muncul arwah seorang anak kecil, pucat, menatap kosong, lalu perlahan menghilang dalam cahaya putih. Pak Asdi jatuh ke tanah, tubuhnya mulai membusuk cepat, jadi abu dan menyatu dengan tanah. Tapi sebelum ia benar-benar hilang, ia berbisik. Sekarang, kau yang tahu jalannya. Kau yang jadi penjaga gerbang. Aku pingsan. Ketika terbangun, aku sudah di rumah warga, dan Ustadz Salman duduk di sampingku. Desa Cibunar kembali tenang. Tidak ada lagi mayat biru, tidak ada suara aneh, tidak ada api di dalam sumur. Tapi, setiap malam, aku masih mendengar suara dari arah selatan. Suara tangisan kecil, lalu bisikan. Gerbang itu tak pernah tertutup sepenuhnya.
Epilog, aku kembali ke Serang, tapi hidupku tak pernah sama lagi. Di cermin, kadang aku melihat bayangan Pak Asdi berdiri di belakangku. Kadang aku terbangun dengan tanah basah di bawah kakiku, seperti aku berjalan dalam tidur ke arah hutan. Kini aku tahu, santet itu bukan sekadar ilmu dukun. Di ujung kulon, ada jalan tua menuju dunia lain. Dan aku, sudah membuka setengah pintunya. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.